Sebelum psikologi klinis ditemukan, banyak orang berpengaruh di berbagai belahan dunia bekerja untuk mengubah kehidupan orang dengan masalah kejiwaan. Prestasi mereka menciptakan iklim di mana psikologi klinis dapat muncul. Pada tahun 1700-an dan 1800-an, orang dengan masalah kejiwaan dipandang dan diperlakukan jauh lebih tidak menyenangkan daripada sekarang. Di berbagai bagian dunia, termasuk belahan barat, orang dengan masalah kejiwaan disalahartikan sebagai dirasuki roh jahat, atau mereka dianggap pantas mendapatkan gejala mereka sebagai konsekuensi dari beberapa tindakan tercela. Mereka sering dikucilkan dan diperlakukan di institusi yang lebih mirip penjara daripada rumah sakit. Dalam masa-masa ini, berbagai latar belakang profesional dari Eropa dan Amerika Utara menganggap ini sebagai tantangan untuk meningkatkan bagaimana orang dengan masalah kejiwaan dianggap dan ditangani. Di negara Inggris, William Tuke mendengar tentang kondisi di mana orang dengan masalah kejiwaan ditampung dan memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit itu sendiri. Saat melihat keadaan yang sangat buruk, ia mengabdikan hidupnya untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ia membuka York Retreat, pusat perawatan perumahan di mana orang dengan masalah kejiwaan diperlakukan dengan martabat. Mereka diberi makanan yang baik, serta latihan olahraga. Tak lama kemudian, lebih banyak lembaga serupa dibangun yang memberikan orang dengan masalah kejiwaan dengan perawatan yang baik. Philippe Penel adalah sosok Tuke bagi Prancis. Ia membebaskan orang dengan masalah kejiwaan yang pada saat itu dikira kerasukan setan. Ia menciptakan institusi baru di mana pasien tidak dirantai atau dipukuli, tetapi sebaliknya diberi makanan yang sehat dan perawatan yang baik. Todd adalah seorang dokter di Connecticut pada tahun 1800, di mana hanya saat itu terdapat 3 state yang memiliki rumah sakit untuk orang dengan masalah kejiwaan. Beban untuk mengobati orang dengan masalah kejiwaan biasanya jatuh pada keluarga mereka, yang sering menyembunyikan kerabat mereka yang memiliki masalah kejiwaan karena malu. Todd telah mengetahui upaya Pinel di Prancis, dan ia menyebarkan berita itu di antara rekan-rekan medisnya sendiri di Amerika Serikat. Dengan bantuan rekan-rekannya, ia membuka The Retreat in Hartford, Connecticut pada tahun 1824. Dia dan stafnya menekankan kekuatan pasien daripada kelemahannya, dan mereka mengizinkan pasien untuk memiliki masukan yang signifikan dalam keputusan pengobatan mereka sendiri. Pada tahun 1841, Dorothy Dix bekerja sebagai guru sekolah minggu di sebuah penjara di Boston, di mana dia melihat secara langsung bahwa banyak narapidana berada di sana sebagai akibat dari masalah kejiwaan daripada perlakuan kejahatan. Maka dari itu, Dorothy Dix mengabdikan hidupnya untuk memperbaiki hal tersebut. Dia akan melakukan perjalanan ke sebuah kota, mengumpulkan data tentang perawatan terhadap orang dengan masalah kejiwaan, menyajikan datanya kepada pemimpin masyarakat setempat, dan memujuk mereka untuk memperlakukan orang dengan masalah kejiwaan dengan lebih manusiawi dan memadai. Usahanya menghasilkan pendirian lebih dari 30 lembaga negara untuk orang dengan masalah kejiwaan di seluruh Amerika Serikat memberikan perawatan yang lebih layak. Sekarang kita akan masuk ke Leda Whitmer dan juga penemuan psikologi klinis. Leda Whitmer adalah orang pertama yang mendirikan klinik psikologi. Ia mendirikan klinik tersebut di Universitas Pennsylvania pada tahun 1896. Di kliniknya, Whitmer dan juga bersama rekan kerja lainnya bekerja untuk menangani anak-anak bermasalah di lingkungan sekolah. Biasanya masalah ini berhubungan dengan perilaku atau pembelajaran tersebut di dalam sekolah. Pada tahun 1907, Whitmer juga menekankan bahwa psikologi klinis ini juga bisa diterapkan kepada orang dewasa, dan tidak harus diterapkan juga kepada hal yang berhubungan dengan sekolah saja. Selain mendirikan klinik, Whitmer juga menulis jurnal ilmiah yang berjudul The Psychological Clinic yang diterbitkan pada tahun 1907. Whitmer juga menulis artikel pertamanya yang berjudul Clinical Psychology. Sekarang kita akan masuk ke assessment diagnosis issues. Mengkategorikan penyakit mental telah menjadi isu utama psikologi klinis sejak Whitmer, bahkan sudah menjadi perdebatan jauh sebelum Whitmer masuk. Pada tahun 1800-an di Eropa, sistem pelabelan sudah mulai digunakan untuk penyakit mental, tetapi dengan bentuk yang masih sederhana, yaitu pelabelan penyakit mental dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah neurosis, di mana individu dianggap menderita beberapa gejala kejiwaan, tetapi masih mempertahankan pemahaman yang utuh tentang kenyataan. Yang kedua adalah psikosis, individu menunjukkan keterpisahan dari kenyataan, contohnya seperti halusinasi, delusi, atau pemikiran berantakan. Oleh karena itu, Emil Kraepelin atau yang bisa disebut dengan Bapak Psikiatri Deskriptif menawarkan 2 kategori berbeda untuk gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada exogenous disorders, yaitu disebabkan oleh faktor di luar atau eksternal. Yang kedua ada endogenous disorders yang disebabkan oleh faktor internal. Contohnya adalah istilah dementia praxis yang menggambarkan satu gangguan endogen yang kalau sekarang nih biasa disebut juga dengan schizophrenia. Sebagian besar istilah khusus Kraepelin sudah lama telah diganti nih teman-teman. Tapi karena ia menawarkan terminologi khusus,
Dia menetapkan preseden untuk penciptaan istilah diagnosis yang akhirnya mengarah ke Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, atau yang biasa kita sebut dengan DSM. DSM ini sempat mengalami revisi yaitu menjadi DSM-2, tapi dianggap tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Dan akhirnya direvisi lagi dan menghasilkan DSM-3 yang terbit di tahun 1980 yang memiliki cara berpikir lebih baru mengenai gangguan kesehatan mental. Karena di DSM-3 disediakan kriteria diagnosis tertentu, tidak seperti versi-versi sebelumnya nih teman-teman. Di mana di sini dia mendeskripsikan setiap gangguan dengan kurang jelas nih yang di revisi sebelumnya. Dari situ, DSM tetap direvisi terus-menerus sampai sekarang. Dan terdapat versi terbaru yaitu versi DSM-5 yang dipublish pada bulan Mei tahun 2013. Menentukan apakah suatu gangguan potensial termasuk dalam DSM disorder atau tidak. Sebelum tiap edisi dari DSM diterbitkan, penulisnya harus melewati salah satu proses penting, yaitu menentukan apakah suatu pengalaman atau rangkaian gejala tertentu dapat dimasukkan sebagai diagnosis resmi atau tidak. Ada 3 keputusan yang dapat dibuat oleh penulis DSM saat membuat edisi revisi, yaitu menambahkan gangguan baru, tidak menambahkan suatu rangkaian gejala tertentu sebagai gangguan resmi, atau tidak memasukkan gangguan yang ada dalam edisi sebelumnya pada edisi yang baru. Assessment of Intelligence. Perkembangan penting dalam sejarah pengukuran intelijensi muncul pada awal 1900-an, ketika pemerintah Prancis mencari bantuan untuk menentukan siswa mana yang memenuhi syarat untuk mendapat layanan khusus. Alfred Binet bersama dengan Theodore Simon menciptakan Binet-Simon Scale pertama pada tahun 1905. Binet-Simon Scale ini adalah tes pertama yang menggabungkan perbandingan antara usia mental dengan usia kronologis sebagai pengukuran intelijensi yang menghasilkan Intelligence Quotient atau IQ. Tes Binet ini menjadi semakin populer dan akhirnya direvisi oleh Louis Terman pada 1937 dan disebut sebagai Stanford Binet Intelligence Scale yang dikenal sampai saat ini. Meski telah direvisi oleh Terman, tes intelijensi Binet masih merupakan pengukuran IQ yang berfokus pada anak-anak. Oleh karena itu, pada tahun 1939, David Wechsler membuat tes intelijensi yang didesain khusus untuk orang dewasa dengan mempublikasikan Wechsler-Bellevue testnya. Tes intelijensi mirip Wechsler ini juga dikenal sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan versi anak-anak dari tes intelijensinya yang disebut sebagai Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. WISC ini berbeda dengan Stanford Binet karena meliputi beberapa subtes spesifik tertentu, serta skala verbal dan kinerja sebagai tambahan dari IQ. Selain itu, Wechsler juga menambahkan tes intelijensi untuk anak-anak yang masih sangat muda yang disebut sebagai Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau WPPSI. Istilah mental test pertama kali diungkapkan oleh James McInkettle pada tahun 1890 untuk merujuk pada tes-tes mengenai kemampuan dasar seperti waktu reaksi, kekuatan ingatan, dan sensasi ataupun persepsi. Kemudian istilah tersebut meluas mencakup tes karakteristik kepribadian. Pada tahun 1921, Herman Rorschach menerbitkan Projective Personality Test yang dinamakan Rorschach in Blood Method yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia akan memproyeksikan kepribadiannya pada stimulus yang ambigu. Maka, cara individu mempersepsikan gambar berupa bercak tinta berhubungan dengan cara mereka mempersepsikan dunia. Kesuksesan Rorschach diikuti oleh teknik kreatif lainnya, misalnya Thematic Apperception Test atau TAT oleh Christina Morgan dan Henry Murray pada tahun 1935, di mana klien diminta untuk bercerita sesuai situasi yang tergambar pada kartu TAT. Ada pula tes Draw a Person, di mana kepribadian seseorang direfleksikan dari gambar manusia yang digambarnya. Dan Julian Rotter's Incomplete Sentence Blank, di mana kepribadian dinilai dari cara seseorang melengkapi kalimat. Tetapi popularitas Projective Personality Test menurun karena banyak yang mempertanyakan validitasnya. Gantinya, muncul Objective Personality Test, di mana klien diminta untuk menjawab soal pilihan mengenai diri mereka. Hasil tes semacam ini dianggap lebih langsung dan juga terus terang daripada tes proyektif.
Minnesota Multifaceted Personality Inventory atau MMPI oleh Stark Hathaway dan J.C. McKinley pada tahun 1943 adalah salah satu contohnya. Jawaban klien dibandingkan dengan jawaban sampel yang telah distandarisasi. Tes ini membantu psikolog mengkategorikan klien dengan skala klinis dan skala validitasnya pun lebih terjamin. Pada dekade akhir-akhir ini, alat ukur kepribadian semakin banyak digunakan untuk tujuan yang beragam, termasuk penyaringan pekerjaan dan kebutuhan forensik. Membahas psikoterapi, pada tahun 1930 hampir semua psikolog klinis bekerja di bidang pendidikan. Barulah pada tahun 1940 dan 1950-an, psikoterapi berperan penting dalam psikologi klinis, akibat tingginya kebutuhan akan kesehatan mental tentara Amerika akibat Perang Dunia Kedua. Pada pertengahan abad ke-20, pendekatan psikodinamis pada terapi mendominasi. Tapi pada tahun 1950 dan 1960-an, muncul pendekatan behaviorism yang menekankan metode empiris, suatu hal yang tidak terlalu ditekankan pada terapi psikodinamis. Pada tahun 1960-an, pendekatan humanistik berkembang karena banyak psikolog yang tertarik dengan cara Carl Rogers menggunakan pendekatan yang berorientasi pada hubungan dan pertumbuhan klien. Baru-baru ini, ketertarikan terhadap terapi kognitif yang menekankan pemikiran logis sebagai landasan kesehatan psikologis meningkat hingga menjadi orientasi paling populer di antara psikolog klinis. Nah, keistimewaan terapi yang ada pada saat ini adalah luasnya jangkauan metode pendekatan terapi, dan ada pun usaha untuk menggabungkan metode-metode tersebut. Pada tahun 1917, American Association of Clinical Psychologists baru ditemukan. Pada 1919, American Association of Clinical Psychologists berkembang menjadi Clinical Section of the American Psychological Association. Pada 1921, Psychological Cooperation ditemukan karena menandakan akan menjadi peluang yang besar dari tes psikologi dan alat ukur kepintaran dan kepribadian. Pada tahun 1940-an, pendidikan dan pelatihan dalam psikologi klinis semakin menyebar luas dan semakin distandarisasi. Pada tahun 1949, Boulder Conference merupakan persetujuan dari semua direktur pelatihan dari seluruh negeri setuju bahwa untuk menetapkan praktik dan penelitian adalah aspek penting dari pelatihan psikologi klinis. Pada tahun 1950-an, menghasilkan lebih banyak bukti bahwa psikologi klinis berkembang sebagai profesi, dan pendekatan terapi semakin berkembang seperti behavioral dan humanistik. Pada tahun 1950-an, menghasilkan lebih banyak bukti bahwa psikologi klinis berkembang sebagai profesi, dan pendekatan terapi semakin berkembang seperti behavioral dan humanistik. Pada tahun 1953, The American Psychological Association menerbitkan kode etik pertama kalinya. Pada 1960-an dan 70-an, munculnya program PsyD yang menawarkan pelatihan pasca sarjana khusus untuk profesi klinis, dan semakin banyak kaum wanita dan minoritas bergabung ke dalam profesi klinis. Pada 1960-an dan 70-an, munculnya program PsyD yang menawarkan pelatihan pasca sarjana khusus untuk profesi klinis, dan semakin banyak kaum wanita dan minoritas bergabung ke dalam profesi klinis. Pada tahun 1980-an, rasa hormat terhadap psikolog klinis semakin bertumbuh dan mendapatkan hak untuk menerima pasien ke rumah sakit, yaitu admitting privilege. Pada zaman sekarang, keseimbangan sains dan klinis antara program PhD dan program PsyD menekankan keterampilan klinis dari dukungan empiris dan lebih banyak program PhD pilihan yang mendukung metode pelatihan ilmuwan klinis.